aja ya. Antrian dengan nomor C54. Semangat Miss, iya. Bentar ya. Siapa Miss sendiri. Hebat-hebatnya orang. Subhanallah. Iya kotor. Pakai motor ya? Itu tadi dari mobil naik gojek. Iya. Kasihan, nanti katanya cepat kotor ya. Kalau ada yang nangis, Thank you guys, wadidaw. Aku suka percaya sama kamu. Yang nggak usah percaya sama Miss Gosip, saya nggak usah percaya. Itu kok dijaga ya? Sama siapa Miss? Sendiri sayang. Thank you Disha. Temennya pada kemana? Pada sakit-sakitan semuanya orang itu. Demam, kecapean, habisnya tiap hari pergi aja. Katanya nggak datang Miss, tapi tadi kalian suruh datang lah, datanglah Miss Gosipnya. Jadi sekolah di Sehat selalu, Fakultas Miss. Ya, silakan ini masa aja cukup Miss. diteruskan. Baik, kita lanjut ya ahli ya. Tadi pertanyaan saya itu terputuskan soal saya kalau tidak salah ingat saya bilang tadi dalam KUHP Perdata itu Ya. ya terkait dengan Biar kurus, kan? sebuah kesepakatan itu harus udah dilihat pernah dari kalian ini, jangan apakah kalian tanya orang lagi ini apa-apa. berakal sehat, Nggak bisa, ya. statusnya bagaimana ya dan lain sebagainya. Kemarin gitu nggak kan. glow- nggak Karena glowing ini percakapan di bidang abu-abu. termasuk ini percakapan ini karena adanya Oh, iya. ancaman dan Semua butuh seterusnya proses. sehingga penyerahan uang tadi 4 miliar yang sudah melalui proses negosiasi yang sudah ada tawar menawar sehingga sudah ada pembayaran itu dikatakan sebagai ada ancaman di dalam situ. Nah, di KUHP Perdata seingat saya itu ada ancaman di dalam situ. Nah, di KUHP Perdata seingat saya itu ada kategori diancam itu dilihat harus dilihat dari status gelar berakal sehat dan lain sebagainya. Harus dilihat dari status gelar berakal sehat dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa menjelaskan soal itu ahli? Ada, tadi sudah saya sebutkan ada di pasal 1324. Oke. Ya, 1324 KUHP Perdata. Di situ di ayat 2-nya dikatakan dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan yang bersangkutan. Maksudnya apa? Ya kedudukan kan berarti status sosial. Jadi kalau misalnya dia orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan kan berbeda. Kalau yang berpendidikan pasti dia punya nalar yang lebih jauh. Kalau yang enggak mungkin terus dia langsung cepat mengambil keputusan. Ya. Kalau berpendidikan dia punya nalar, artinya apakah itu kalau misalnya berpendidikan dia punya nalar harusnya dia tahu dong kalau percakapan ini ada ancaman di dalamnya begitu. Atau bagaimana? Saya tidak bisa mengambil kesimpulan dan menentukan saya, tapi saya hanya mengatakan bahwa pada umumnya orang yang berpendidikan itu akan punya daya nalar yang lebih tinggi daripada yang tidak berpendidikan. Apalagi berpendidikan ditambah dengan komunitas dia misalnya komunitasnya juga orang-orang yang berpendidikan, terus dia punya pengalaman di bidang apapun juga, itu akan lebih mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam sebuah percakapan. Iya. Begitu. Iya. Oke, soal ancaman tadi, saudara ahli kan bilang ada perbuatan ancaman itu harus perbuatan yang
on rahmat. On rahmate itu Nah, tapi ya. kalau rahmate itu tidak ada ancaman. Yang maksud saya yang dinamakan ada ancaman itu kalau yang diancamkan tadi Sendiri, itu sayang, suatu sendiri. on rahmate, bertentangan dengan hukum. Kalau itu rahmate ya bukan. Misalnya orang saya diancam, saya mau apa? Orang saya nggak melanggar hukum kok, berarti nggak ada ancaman. Jadi yang diancamkan itu harus sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum. Itu maksudnya. Itu pendapat para ahli. Doktrin itu. Dan doktrin itu merupakan salah satu sumber hukum formil. Oke. Saudara ahli, ini izin yang mulia, saya mau dengarkan percakapan. Ya, karena ini kaitannya dengan ahli perdata, di sini ada percakapan tawar menawar dan seterusnya. Saya mau minta pendapat dia, apakah ini bagian dari konsensus yang dia jelaskan tadi. Mohon izin kami keberatan. Jadi nggak perlu didengarkan kepada ahli. Silahkan saudara simpulkan percakapan itu ada perbuatan apa dan silahkan ahli memberikan teorinya. Oke, baik. Gini ya, di dalam ini permintaan majelis ya. Di dalam percakapan itu Reza menelpon Mail, ya. Ini percakapan lain nih. Sama ya, Reja. Kalau mau keberatan dulu sebelum saya lanjut. Iya, Ya. mohon izin yang mulia, mohon izin kami didengarkan keberatan yang mulia. Tadi kamu mulai bilang tidak perlu. Silakan Ya, disimpulkan. mohon dengar dulu Kami keberatan yang mulia. simpulkan Anda keberatan. Ya, sayang. Ahli Ada ini tidak keberatan. pernah mengetahui tentang bukti-bukti dalam perkara ini. Betul yang mulia. Itu Ya, makanya kami saat diberikan Sebentar ya. Kami sudah berikan dokumen yang mulia. Kita berikan juga dokumen yang dari jaksa ini kepada ahli. Jadi jangan dibilang tidak mengetahui juga. Kami juga memberikan ini kepada Sekarang saya ahli. tanya dulu, ahli tahu nggak dokumen-dokumen tentang perkara ini? Iya, tapi tidak secara Tidak utuh seperti itu tidak, memang. tidak sampai detail itu hanya Iya, kan versinya kita. Makanya silahkan itu percakapan saudara simpulkan, Iya. saudara sampaikan ke ahli, kan begitu. Tadi saya mau sampaikan itu keburu keberatan yang mulia. Gitu. Tadi saya mau sampaikan jaksanya keburu keberatan. Ya. boleh didengarkan yang mulia, mohon izin keberatan. Sudah tadi dibilang sama hakim tidak usah didengarkan. Disimpulkan saja. Iya yang mulia, mohon izin bahwa memang kalau memang itu mau itu kan diilustrasikan, boleh silakan saja diilustrasikan. Bukan itu itu. karena kalau tapi itu hak dari Nah, kalau nggak mau diilustrasikan ini kita putar. Fair ini, kalau persidangan fair kita putar. yang mulia, mohon ditegur yang mulia karena saya merasa penasihat hukum tidak mengerti hukum acara. yang Kalau mana tidak mengerti kita, saya lebih paham dari Anda. Waktunya kita Saya lebih paham dari Anda hukum acaranya. Tidak usah bilang kami tidak paham, saudara.